أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد Masyarul muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengkaji sebuah kitab yang sangat bermanfaat sekali. Kitab Al-Adabul Mufrad, buah karya dari Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bab yang ke-20, bab yang ke-21, yaitu tentang berbaktinya seseorang kepada teman kerabat atau teman akrab dari ayahnya. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sebagaimana kisah yang kita angkat pada bab ini adalah kisah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma tatkala ia menyerahkan kendaraannya agar ditunggangi oleh Arab Badui. Kemudian beliau teringat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfaz wudda abika la taqta'hu fayudfi'ullahu nuraka. Jagalah pertemanan, keakraban dari teman ayahmu, karena jika tidak maka Allah Subhanahu wa taala akan memadamkan cahaya pada dirimu. Hadis ini memang dinilai lemah, tapi hadis ini dikuatkan oleh hadis yang lainnya. Tapi pada intinya bahwa segala maksiat apapun yang dilakukan oleh seseorang itu dapat memadamkan cahaya wajah seseorang, terutama pada hari kiamat. Karena semua maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba itu dapat memadamkan cahaya. Semua maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba akan mendatangkan kegelapan pada hari kiamat. Maka hadis ini maknanya benar. Baik, kita kembali kepada hadis yang ke-43. Hadis yang ke-43 pada bab yang ke-22, bab al-wudd yatawaras. Al-wuddu atau al-waddu yatawaras, yang artinya al-wadd itu adalah sayang, lemah lembut, cinta kasih, itu al-wudd. Al-wudd, kata Imam Bukhari, yatawaras, bisa diwarisi. Nah, judul ini tentunya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini sampai kepada Abi Bakar bin Hazim. An rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kifyatuka anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala." Cukuplah bagi kamu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal wudda yutawaras. Sesungguhnya kasih sayang, cinta kasih itu bisa diwarisi.
Maksudnya kata para ulama adalah sifat baik yang dimiliki oleh kedua orang tua itu bisa diwariskan kepada anak turunannya. Makanya judul ini senada dengan peribahasa yang sering kita dengar, yaitu buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ini peribahasa yang biasa kita gunakan. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya adalah al-wud yatawaras. Kasih sayang, cinta kasih, akhlak yang baik yang dimiliki oleh orang tua itu biasanya diwarisi oleh anak-anaknya. Maka banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari potongan hadis yang sangat singkat ini, tapi tentunya memiliki makna yang sangat luas. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang singkat atau pendek ini adalah bahwa tabiat yang baik yang dihidupkan oleh keluarga, tentunya kedua orang tua di rumah, itu akan diikuti, akan diwariskan kepada anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, ketika orang tua melakukan perkara-perkara yang melanggar syariat Islam, perkara-perkara yang tidak baik dilakukan di rumah, di depan anaknya, perbuatan itu pun akan dilakukan oleh anak tersebut. Hal ini tidak bisa dipungkiri. Oh, tapi ada yang tidak terpengaruh dengan keburukan orang tua? Ada. Orang-orang yang mendapatkan penjagaan dari Allah SWT, ada memang. Tapi itu sangat sedikit hitungannya. Yang lebih banyak adalah biasanya keburukan anak itu didapati dari keburukan orang tuanya. Nah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita tahu sebagai orang tua bahwa tatkala kita melakukan suatu perbuatan yang buruk, kita tahu ini perbuatan buruk, maka jangan sekali-kali lakukan itu di hadapan anak kita. Terkadang ada sebuah masalah kita dengan istri kita. Jangan sekali-kali menampakkan permasalahan itu di depan anak kita. Terkadang ada orang tua yang tidak bijak. Dia bertengkar dengan istrinya. Terkadang dia mengangkat suara di depan istrinya, padahal anaknya ada di depan. Ini akan mengganggu dan akan mempengaruhi anak tersebut. Nah, kita sebagai orang tua, ketika kita tahu hadis ini bahwa akhlak yang tidak baik itu akan diwariskan oleh anak kita, jangan sekali-kali kita tampakkan akhlak yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik di depan anak kita yang masih kecil. Karena itu akan berdampak, akan berpengaruh kepada anak kita. Nah, kita sebagai anak, ketika tahu ini perbuatan ayah kita nggak baik, perbuatan yang dilakukan oleh ibu kita ini melanggar. Nah, kita yang tahu hukumnya, jangan sekali-kali beralasan dengan hadis ini. Wah, nggak apa-apa saya berbuat buruk, saya berbuat tidak baik karena ini adalah warisan daripada orang tua saya. Jangan. Ketika kita sudah tahu, maka kita hindari, jauhi perbuatan buruk tersebut. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innal wudda yutawaras. Hati-hati bahwa akhlak yang baik, kasih sayang, cinta kasih itu akan diwariskan pada anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya. Baik, kita lanjutkan bab yang berikutnya. Bab yang ke-23, hadis yang ke-44. Bab la yusammir rajulu abahu wa la yajlisu qablahu wa la yamshi amamahu. Bab janganlah seseorang memanggil ayahnya dengan sebutan namanya. Wa la yajlis qablahu, jangan duduk sebelum ayahnya duduk. Wa la yamshi amamahu, dan jangan sekali-kali anak itu jalan di depan orang tuanya. Subhanallah, ini kesempurnaan adab seorang anak kepada orang tuanya. Disampaikan oleh Imam Bukhari dalam sebuah judulnya, apa kata beliau? La yusammir rajulu abahu. Jangan panggil orang tua dengan sebutan namanya. Mungkin ini jarang terdengar, tapi ini mungkin ada sebagian anak yang dia langsung memanggil nama ayahnya. Misalnya nama ayahnya Ahmad. Wahai Ahmad, nggak boleh. Atau mungkin dia tidak memanggil langsung ayahnya,
Dia ngobrol nih dengan temannya. Iya, saya di rumah itu saking kesalnya mungkin sama ayahnya, dia katakan si Ahmad itu nggak boleh, tidak boleh. Atau mungkin dia bercerita tentang ayahnya, tapi dia tidak memulai dengan sebutan ayah. Dia bercerita, memang cerita yang baik tentang ayahnya, tapi dia langsung menyebutkan nama Ahmad. Ini bisa masuk dalam bab ini, yaitu kurangnya adab seorang anak kepada ayahnya karena dia menyebut langsung nama ayahnya. Seharusnya dia awali dulu, ayah saya Ahmad, baru sebutkan Ahmadnya. Pernah bercerita kepada saya, tidak ada masalah, karena dia tidak langsung menyebutkan nama ayahnya. Baik, kita bacakan hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Abu Hurairah absara rajulaini faqala li ahadihima ma hadza minka. Pernah suatu ketika Abu Hurairah melihat dua orang laki-laki yang sedang berjalan. Lalu Abu Hurairah bertanya kepada salah satu keduanya, ma hadza minka? Ini si laki-laki yang satu ini siapanya kamu? Dijawablah oleh seorang pemuda itu, abi. Faqala abi, ini ayahku. Faqala, lalu Abu Hurairah pun memberikan nasihat, la tusammi bi ismihi. Jangan engkau memanggil ayahmu dengan panggilan namanya. Wala tamshi amamahu. Jangan jalan di depan ayahmu. Ini ayah, kita nggak boleh jalan di depannya. Lalu kemudian Abu Hurairah melanjutkan, wala tajlis qablahu. Ketika kita jalan, kemudian ayah kita mau duduk, jangan kita yang duduk lebih dahulu. Biarkan ayah, pastikan ayah yang sudah duduk, baru kemudian kita duduk. Nah, 3 poin dalam bab ini, dalam hadis ini. Yang pertama, tentu ada larangan di sini untuk menyebut nama ayah langsung dengan panggilan nama ayah. Jadi bukan panggilan ayahnya, tapi nama. Memanggil ayahnya dengan panggilan namanya, ini tidak boleh. Dan tentu perkara ini sangat tidak beradab. Jangankan ayah, orang lain saja, orang lain yang lebih tua dari kita nggak sopan. Kita punya teman-teman misalnya antara jamaah, nggak pernah ada orang yang menyebut temannya yang sama jamaah sini, yang dia tahu ini usianya lebih tua. Dia nggak akan mungkin manggil panggilan namanya langsung. Pasti diawali dengan Mas, Bang, misalnya kalau daerah Sumatera, Bang, itu panggilan Mas misalnya, dan seterusnya. Panggilan kesopanan. Ini untuk orang lain. Nah, apalagi ayah. Tapi orang Arab udah biasa gitu. Orang Arab itu kan biasa, nggak ada panggilan Mas, Bang, apa. Panggil aja langsung namanya. Makanya ada kadang-kadang kita lihat anak usia yang kecil, kalau di Arab itu usia 7 tahun, 8 tahun, dia manggil ayahnya dengan sebutan nama. Ada. Kadang kita kok melihatnya anak usia, ini anaknya sendiri, anak kandungnya, usia 7 tahun, 10 tahun. Dia manggil ayahnya itu dengan panggilan nama, Ahmad, Ahmad. Karena di tengah-tengah mereka mungkin itu biasa saja. Begitu juga antara satu dengan yang lain. Kalau usianya lebih tua dari dia, itu juga panggilan nama saja. Atau kadang ada bahasa yang lebih lembut daripada itu, yang lebih sopan, paling dia awali dengan Syekh. Syekh fulan, paling panggil Syekh gitu. Kalau enggak ya dengan panggilan sebutan nama langsung. Nah, kalau di kita kan tidak beradab itu. Di kita adat istiadat yang seperti itu mungkin tidak elok dilihat, tidak elok didengar. Kita biasanya lebih sopan, lebih beradab kepada orang yang lebih tua dari kita, apalagi orang tua kita, ayah kita. Baik, yang kedua, wala tamshi amamahu. Jangan kita jalan di depan orang tua, kecuali memang ada alasan. Karena ada sesuatu yang akan membahayakan orang tua kita. Maka kita
pasang badan supaya orang tua kita tidak mendapatkan sesuatu yang membahayakannya. Atau ketika kita ingin buka jalan misalnya, ada semak-semak yang khawatir nanti akan melukai atau membahayakan ayah kita, kita jalan di depan, tidak ada masalah, ada alasan. Tapi kalau jalan biasa di tempat yang tidak berbahaya, anak jalan di depan ayah, ini tidak sopan. Ini anak kurang baktinya kepada ayah. Kadang kita melihatnya biasa-biasa aja. Kalau adat ini biasanya di tengah-tengah kita biasa. Tapi kalau kita ingin mengamalkan adab yang diajarkan sesuai syariat Islam, sebagai anak tidak boleh berjalan di depan ayah. Padahal adab ini kita amalkan, kita lakukan kepada orang yang memiliki jabatan lebih tinggi dari kita. Gak ada orang yang karyawan biasa, biasanya jalan sama direkturnya. Gak mungkin dia jalan dan berada di depan direkturnya. Itu dia lakukan kalau dengan orang yang terhormat. Tapi pada ayahnya sendiri nggak dia lakukan seperti itu. Misal dia ke masjid sama ayahnya, udah ayahnya ditinggal aja sama dia jalan di depan ayahnya. Ya memang biasa, pemandang ini biasa kita lihat, tapi hal itu tidak elok. Kalau kita jalan sama ayah kita, apalagi ayah itu butuh dipopong dipapa, atau memang tidak butuh dipapa, tapi ayah itu biasanya sudah usia tua, jalannya agak lambat dari kita. Mentang-mentang kita masih muda, tidak boleh kita jalan mendahului ayah kita. Biarkan ayah kita di depan. Kalau memang butuh dipapa, didampingi untuk berjalan misalnya ke masjid. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, wala tajlis qablahu. Jangan duduk dulu sebelum ayah kita duduk. Ketika kita sampai nih, pulang dari masjid. Sehabis pulang ke masjid, mungkin ayah mau istirahat dulu di sofa atau di kursi di ruangan istirahat. Nah, biarkan ayah dulu setelah masuk, karena memang ayah di depan. Kemudian kita lihat ayah ngapain, masih berdiri. Ketika ayah sudah dipastikan duduk, baru kemudian kita duduk. Kalau memang ayah kita butuh bantuan kita untuk mendudukkan dia, misalnya karena ya namanya udah tua, udah nggak bisa langsung duduk tapi harus ditahan, bantu ayahnya. Tapi kalau memang ayahnya bisa duduk sendiri, apakah boleh kita duduk sebelum ayah kita duduk? Kalau kita ingin mengamalkan hadis ini, maka jangan kita duduk sebelum ayah kita duduk. Ini adab yang sangat sempurna sekali yang diajarkan oleh Islam tatkala seseorang ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Baik, kita lanjutkan. Bab yang berikutnya, bab yang ke-24. Hal yukanni abahu? Apakah dia boleh memanggil ayahnya dengan panggilan kunyah? Jadi tidak memanggil dengan namanya langsung, tapi dengan panggilan kunyah. Apa itu kunyah? Kunyah itu adalah panggilan seseorang yang diawali dengan abu atau ummu. Biasa kita sering dengar ini. Nama dia misalnya Ahmad. Lalu dia punya anak namanya Abdurrahman. Diberikanlah dia kunyah dengan Abu Abdurrahman. Nah, biasanya kalau ada kalimat Abu Abdurrahman, Abu Abdullah, Abu Muhammad. Nah, Abu Muhammad yang diawali dengan Abu atau Ummu Fatimah, Ummu Ahmad, Ummu Abdullah misalnya. Ini disebut dengan kunyah. Nah, bolehkah seorang anak memanggil atau menyebut ayah atau ibunya dengan kunyah ini? Maka kita lihat jawabannya dari hadis Nabi SAW. Hadis yang ke-45. Hadis yang ke-45. Hadis ini sampai pada seorang sahabat mulia bernama Syahar bin Hawashib. Ada yang mengatakan dia bukan sahabat. Kharajna ma' Ibnu Umar. Kami pernah keluar bersama Ibnu Umar. Faqala lahu Salim. Nah, Salim ini
adalah putranya Abdullah bin Umar. Kami ulangi. Jadi Syahar ini pernah keluar jalan dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar ini namanya Abdullah bin Umar. Putranya Umar, namanya Abdullah. Abdullah ini punya putra namanya Salim. Namanya Salim. Berarti ini Salim ini adalah cucunya Umar. Umar bin Khattab kita kenal. Misalnya ini Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Salim. Nah, ketika itu jalanlah Syahar ini dengan Abdullah. Faqala lahu Salim. Salim ini putranya Abdullah tadi, cucunya Umar. Berkata di sini maksudnya dia memanggil ayahnya Abdullah ini dengan panggilan as-salata ya Aba Abdurrahman. Wahai Abu Abdurrahman, ayo salat, udah masuk waktu. Jadi dia manggil ayahnya tidak dengan panggilan Abi, tapi dia panggil ayahnya dengan kunyah. Wahai Abu Abdurrahman, yuk kita salat. Sudah masuk waktu. Jadi dia memanggil ayahnya dengan panggilan kunyah. Baik, hadis ini dinilai lemah. Syekh Al-Albani pun melemahkannya. Tapi ada hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-46 yang senada dengan hadis di atas, dan hadis yang 46 ini hadisnya sahih. Jadi walaupun hadis yang ke-45 tadi lemah, nah kelemahan hadis ini menjadi naik derajatnya menjadi hasan karena adanya hadis yang sahih. Hadis yang sahih menjelaskan tentang Ibnu Umar juga. Ibnu Umar qala lakin Abu Hafsin Umar qada. Nah, sekarang kasusnya adalah Abdullah. Tadi kan Abdullah ini anaknya si Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini Umar, ini Ibnu Umar. Ibnu Umar itu Abdullah. Abdullah pernah menyebut ayahnya dengan Abu Hafsin. Abu Hafsin. Kita sudah katakan tadi, setiap panggilan yang disebut dengan Abu di sini ini adalah kunyah. Maka boleh seorang anak memanggil panggilan ayahnya dengan menggunakan kunyah. Dengan menggunakan kunyah boleh. Yang tidak boleh adalah memanggil ayahnya dengan panggilan nama, sebutan nama langsung. Tapi kalau dengan kunyah tidak ada masalah, tidak mengapa. Ya, barakallahu fikum. Semoga bisa dipahami. Dan ini tentu berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh Ibnu Umar tatkala dia mengatakan bahwa perkara ini sudah diputuskan oleh Abu Hafsin. Ketika itu Umar menjadi khalifah. Ada satu masalah, yang satu masalah ini telah diputuskan oleh Umar bin Khattab, perkara ini selesai. Udah. Pengadilan mengatakan perkara ini sudah selesai. Nah, Umar setelah memutuskan perkara itu, dijelaskan lagi oleh anaknya Abdullah. Abdullah mengatakan perkara itu sudah diselesaikan oleh Abu Hafsin. Abu Hafsin ini adalah kunyahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, para hadirin dan hadirat mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bab yang berikutnya. Bab yang ke-25. Bab wujubu silaturrahimi. Bab akan wajibnya menyambung tali silaturahmi. Bab yang menjelaskan tentang wajibnya menyambung tali silaturahmi. Apa itu silaturahmi? Kita sering mendengar silaturahmi. Ayo kita bersilaturahmi. Kira-kira arti silaturahmi itu apa? Yang bapak-bapak sekalian pahami kalau disebut dengan silaturahmi, atau ayo kita silaturahmi tempat fulan. Apa makna silaturahmi itu? Ya Pak? Sering kan kita dengar kalimat ini? Sering? Udah menjadi bahasa kita, udah sering kita gunakan. Kira-kira kalau kita ditanya, apa sih silaturahmi itu?
Hah? Bisa menyikat, bisa menyambung. Apa yang diikat, apa yang disambung ini? Rahim ini bukan kasih sayang. Rahim ini adalah rahim ibu kita. Rahim ibu kita. Jadi kalau disebut dengan silaturrahimi, yaitu menyambung hubungan dengan orang yang ada ikatan rahim dengan ibu atau dengan ayah kita. Bisa dipahami, Pak? Jadi rahim itu bukan kasih sayang ya. Rahim itu ya rahim ibu kita. Rahim, kan setiap ibu ada rahimnya. Nah, ayah kita itu kan satu rahim dengan kita. Satu rahim, karena ayah kita ini terlahir dari ibunya. Dan kita juga terlahir dari ibu kita, yang ini juga berasal dari, tentunya dari ayah kita. Nggak mungkin kita bisa ada di rahim ibu kita kalau tidak ada ayah. Begitu juga misalnya adik kita, kakek kita, adik kita, kakak kita, ini kan satu rahim dengan kita. Misalnya dengan paman kita masih ada hubungan rahim dengan paman kita melalui ayah kita. Misalnya kita bersilaturahmi ke tempat bibi kita dari ibu, paman kita dari ibu. Nah, kita bersilaturahmi kenapa? Karena masih ada hubungan rahim dengan ibu kita. Nah, yang menjadi masalah adalah apa itu silaturahmi? Silaturahmi tidak hanya diartikan dengan berkunjung. Kadang kan orang akan terbesit di benaknya, yuk kita silaturahmi. Berarti maksudnya apa? Berkunjung ke tempat saudara yang ada hubungan rahim dengan kita. Kan itu biasanya yang terbesit di benak kita, yuk kita silaturahmi. Berarti kita harus siap-siap mau pergi berangkat ke rumah orang tersebut. Nah, ternyata makna silaturahmi itu tidak sesingkat itu, tidak sependek itu. Kalau dikatakan silaturahmi adalah al-ihsanu ila al-aqrabin. Berbuat baik kepada karib kerabat. Berbuat baik kepada karib kerabat ini disebut silaturahmi. Jadi jangan didefinisikan silaturahmi itu hanya sekedar berkunjung. Ini terlalu pendek makna silaturahmi seperti itu. Makanya kata para ulama, silaturahmi itu menyesuaikan dengan keadaan seseorang. Silaturahmi menyesuaikan dengan keadaan kita yang akan menyambung silaturahmi itu. Kita yang akan menyambung tali silaturahmi. Bagaimana nih keadaan kita? Oh, keadaan kita saat ini tidak bisa berkunjung langsung, nggak bisa berziarah langsung ke rumah saudara. Kondisi seperti ini. Apa perbuatan baik yang lain yang bisa dilakukan? Oh, kita bisa kirim bantuan. Ini silaturahmi namanya. Bahkan kata para ulama, tatkala seseorang hanya sekedar menelpon, mengucapkan salam, menanyakan kabar, ini juga masuk dalam kategori silaturahmi. Ucapan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matikan handphonenya, itu sudah dianggap kata para ulama sebagai bagian daripada silaturahmi. Tapi orang kaget kan, kok ucap salam langsung dimatiin gitu? Apa maksudnya? Nah, kalau misalnya supaya tidak bertanya-tanya, ya tanya kabarnya, bagaimana si fulan udah selesai, kemudian udah ya, saya cuma mau nanya kabar aja. Ini bagian daripada silaturahmi. Jadi intinya silaturahmi itu adalah berbuat baik kepada karib kerabat. Apa saja perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang kepada karib kerabatnya, maka ini disebut dengan silaturahmi. Silaturahimi. Kalau bahasa Arab silaturahimi, rahim. Nah, kalau ada pertanyaan, berarti kalau kita berkunjung ke tetangga yang tidak ada hubungan karib kerabat dengan kita, apakah itu disebut dengan silaturahmi? Ya. Ini kita bertetangga. Ya bertetangga, kita nggak tahu. Mungkin ada hubungan rahim, tapi udah ke 100 berapa gitu keturunannya. Kita nggak tahu. Yang penting secara zahir kita tidak ada hubungan karib kerabat dengan dia. Nah, ketika kita berkunjung ke rumah tetangga ini cocok atau tidak kita gunakan istilah, yuk kita silaturahmi ke fulan itu?
Cocok atau tidak? Kalau secara syar'i nggak cocok. Tapi karena kita sudah membahasakan keseharian itu adalah silaturahmi, ya tidak ada masalah. Tidak mengapa. Tapi nanti itu tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan silaturahmi. Jadi jangan gunakan hadis-hadis nanti tentang keutamaan silaturahmi. Nanti banyak nih hadis-hadis yang akan kita bahas tentang keutamaan silaturahmi. Nah, itu hadis itu tidak berlaku ketika seseorang berkunjung orang yang karib kerabatnya. Kalau kita ya istilahnya berkunjung saja, yuk kita berkunjung tempat fulan. Tapi kadang-kadang kita gunakan bahasa berkunjung itu, yuk kita silaturahmi ke fulan. Ya salahkah itu? Ya mungkin tidak ada salah. Karena ada juga sebagian ulama mengatakan kalau kita kait-kaitkan nanti ya rahim kita akan sama juga. Pada intinya kita manusia satu rahim. Dengan ketemunya nanti dengan istrinya Adam alaihissalam, nenek moyang kita Hawa alaihissalam. Ada yang mengerti yang sampai ke sana gitu. Pengertian silaturahmi itu tetap boleh digunakan silaturahmi. Kalimat itu boleh. Tapi Allah alam bisawab, saya lebih cenderung kepada pendapat ulama kalau dikatakan silaturahmi itu adalah ketika seseorang berbuat baik kepada karib kerabat yang masih ada hubungan rahim dengannya. Ini pendapat yang saya kuatkan dalam perkara ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para hadirin dan hadirat mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bacakan hadis tentang wajibnya menyambung tali silaturahmi. Wajibnya menyambung tali silaturahmi. Karena kalau semua orang yang kita kenal, kita harus silaturahmi kepada mereka-mereka, nggak bisa, nggak mungkin ini bisa terjadi. Padahal hukum silaturahmi itu wajib. Saya tanya nih bapak-bapak semuanya yang ada jamaah di sini, pernah nggak saling mengunjungi satu dengan yang lainnya? Bapak ini semua rumahnya udah dikunjungi sama dia. Hari ini dia jadwalkan saya mau ke sana. Teman saya yang di blok sini, yang satu jamaah, yang ini besok saya ke sini. Yang di bloknya sana lagi, yang satu lagi hari Rabu saya mau ke sini. Kalau kita terjemahkan silaturahmi itu adalah ketika berkunjung, ini berat. Makanya silaturahmi itu ya ketika seorang berbuat baik hanya kepada karib kerabat yang ada hubungan rahim dengannya. Nah, itu yang disebut dengan wajibnya bersilaturahmi kepada mereka. Adapun berkunjung kepada tetangga satu dengan yang lain itu tidak sampai wajib hukumnya. Tidak sampai wajib, hanya dianjurkan. Apalagi dalam kondisi dia sakit misalnya, kita membesuk dia, tetangga yang sedang sakit. Ini wajib memang. Tapi kalau dia tidak sedang sakit, kita pengen berkunjung saja, nah hukumnya tidak sampai kepada tingkat wajib. Hadis yang ke-47. Hadis 47. Hadis ini memang dinilai dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Hadis ini sampai kepada Qulaib ibnu Manfa'ah. Beliau berkata bahwa kakekku pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man abur?" Wahai Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Kepada siapa aku bersilaturahmi? Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ummuka, kepada ibumu, silaturahmi kepada ibumu. Wa abaka, ummaka, ibumu, wa abaka, ayahmu. Yang kedua ayahmu. Wa ukhtuka, wa ukhtaka, kepada saudari perempuanmu, pada saudari. Wa akhaka, dan saudara laki-lakimu. Lihat, semua yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang yang masih terkait dengan kita atau kita. Ibu kita kata Rasulullah, ayah, kemudian saudari, kemudian yang keempat adalah saudara. Baik, lalu dilanjut oleh Rasulullah, wa maulaka alladhi yaliza, dan orang-orang yang berikutnya yang masih ada hubungan karib kerabat denganmu. Al-aqrab fal-aqrab, saudara kita yang lebih dekat
dengan yang dekat. Jadi saudara yang dekat. Misalnya kalau sudah habis ini, ayah udah, ibu udah, adik atau kakak udah. Terus siapa lagi saudara-saudara dekat? Saudara dekat yang lainnya, ya mungkin keponakan, anak daripada ayah kita, anak daripada saudara kita, atau paman, yaitu kakak atau adik dari ayah kita, atau kakak atau adik dari ibu kita. Kemudian kalau kita naik ke atas lagi, ayah, berarti kakek. Kalau masih ada di atasnya kakek lagi, ya silakan. Apa namanya tuh di atas kakek? Buyut. Berarti ini yang disebut oleh Rasulullah, wa maulakal ladzi yalizak. Kemudian seterusnya yang lebih dekat. Yang lebih dekat dengan karib kerabat kita. Hakun wajibun, kata Rasulullah, hakun wajibun, wajib hukumnya. Wa rahimun mausulun, rahimnya itu untuk disambung. Jadi mereka-mereka yang disebutkan oleh Rasulullah itu hukumnya wajib untuk menyambung rahim atau silaturahmi kalau istilah kita. Baik, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-48. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qal lamma nazalat hadhihi al-ayah, ketika turun ayat wa anzir 'ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Lihat, ketika ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Abu Hurairah, wa anzir 'ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga terdekat. Keluarga kan itu banyak, ada keluarga terdekat, ada keluarga jauh. Tapi yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama sekali, dakwai keluarga terdekat. Nah, ketika turun ayat ini, qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fanada, Nabi pun bersegera berdiri dan menyeru. Siapa yang pertama sekali diseru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Bani Ka'ab bin Luwai, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai Bani Ka'ab bin Luwai. Bani Ka'ab ini adalah anak-anak yang putra-putra dari kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam yang keempat. Abdullah, Abdul Muttalib dan seterusnya. Nah, itu saudara-saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh beliau. Anqidhu anfusakum minan nar. Wahai paman-pamanku, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Kemudian Rasulullah SAW memanggil lagi, ya Bani Abdul Manaf, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai paman-pamanku, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Ya Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai paman-pamanku dari Bani Hashim, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai paman-pamanku, paman-pamanku yang terdekat, Bani Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini kan kakek Rasulullah. Beliau punya banyak anak, ada namanya Abdullah, ada namanya Hamzah, ada namanya Abu Talib, ada namanya Abbas. Nah, ini kan paman-paman Nabi SAW dari Bani Abdul Muttalib. Wahai paman-pamanku, kata Rasulullah SAW, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri kalian masing-masing dari api neraka. Ya Fatimah. Semakin mengerucut. Tadi terlalu besar cakupannya. Karena ini adalah semua saudara Rasulullah dari kakeknya yang ke-6 misalnya. Diperkecil lagi oleh Rasulullah cakupannya. Paman-paman Rasulullah yang keturunannya pada kakek yang keempat. Sampai nanti kepada kakek Rasulullah SAW sendiri. Kemudian diperkecil lagi cakupannya oleh Rasulullah dengan sebutan Fatimah, putri Nabi SAW. Kata Rasulullah, ya Fatimah binta Muhammadin, anqidhi nafsaki minan nar. Wahai Fatimah, putri Muhammad, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku laka minallahi syai'a. Sesungguhnya aku tidak mampu, saya tidak memiliki sesuatu apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaliha. Kecuali kalian hanya ada hubungan rahim denganku, yang aku berkewajiban untuk menyambung tali silaturahmi itu. Ya, nanti kita akan jelaskan sedikit. Allah alam bisawab. Kalau memang sudah masuk waktu azan, kita azan dulu. Nanti kita lanjutkan sedikit.
setelah azan insyaallah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Baik para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang barusan kita bacakan tadi ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada kita bahwa ada kewajiban bagi seseorang untuk menyambung tali silaturahmi. Ada kewajiban bagi seseorang untuk menyambung tali silaturahmi. Dan jangan ketika ingin menyambung tali silaturahmi ada istilah gengsi-gengsian. Ini yang terkadang terjadi pada diri seorang muslim. Tatkala dia lebih mementingkan gengsinya, silaturahmi tidak diindahkan. Betapa banyak ada orang yang merasa dia anak tertua, masa iya saya yang harus nelpon dia? Dia dulu dong yang nelpon saya. Masa iya saya yang mengunjungi dia? Saya kan anak tertua.
Masa iya saya ke tempat anak? Saya kan orang tua. Saya yang melahirkan dia, saya yang dulu membesarkan dia. Masa iya saya ke tempat dia? Dia dong ke rumah saya. Nah, ini hati-hati. Kegengsian seperti ini terkadang tidak menjadikan seseorang mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan tentang wajibnya menyambung tali silaturahmi. Andai kata ketika kita tidak mampu bersilaturahmi dengan berkunjung langsung, kan masih banyak cara untuk kita bisa melakukan silaturahmi itu. Minimal kita sekarang Masya Allah dimudahkan sekali dengan gadget atau dengan handphone yang kita miliki. Apalagi sekarang kita bisa berkumpul dalam satu grup. Kita bisa silaturahmi dengan menebarkan kebaikan-kebaikan. Minimal kita assalamualaikum, gimana kabar semuanya. Ya walaupun tidak tiap hari, tapi tidak ada masalah. Walaupun kita anak tertua, walaupun apalah posisi kita, apapun jabatan kita, kita orang yang palinglah besar misalnya dalam segi duniawi di antara keluarga-keluarga kita. Tidak ada salahnya kita yang terlebih dahulu mengucapkan salam. Karena itu adalah bagian daripada silaturahmi. Nah, ini terkadang tidak kita indahkan karena gengsi. Nah, para hadirin dan hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan silaturahmi ini kepada keluarganya. Padahal mayoritas ketika itu keluarganya masih kafir, tidak beriman dengan wahyu disampaikan oleh Allah SWT kepada beliau. Ketika turun ayat memerintahkan Nabi, wahai Muhammad, berikan peringatan kepada keluarga-keluarga terdekatmu. Lalu kemudian Rasulullah memanggil para paman-pamannya untuk selamatkan diri kalian dari api neraka. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Sampai kepada putri beliau tercinta Fatimah. Ini menunjukkan pelajaran yang kedua bahwa nasab hubungan kerabat itu tidak bisa memberikan pengaruh nanti di akhirat. Bahkan Nabi SAW, sosok Nabi kita tercinta, beliau mempraktekkan bahwa nasab keturunan itu tidak bisa memberikan pengaruh di akhirat. Ini Nabi sendiri. Bagi kita nggak bisa memberikan pengaruh. Waduh, kasihan ini nanti di akhirat anak saya mau selamatkan dia. Nggak bisa, karena posisi kita aja belum jelas. Makanya dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah SWT, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Apabila hari kiamat sangkakala ditiupkan, ketika sangkakala ditiupkan, maka tidak ada manfaat lagi nasab, nggak ada keturunan lagi, nggak bisa ayah menolong anak, anak menolong ayah pada hari kiamat itu. Makanya dalam ayat yang lain kata Allah SWT, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat itu seseorang lari dari siapa? Dari saudaranya, dari ayahnya. Dia nampak ayahnya di situ, ada ketemu ayah nanti hari kiamat, dia lari. Dia tahu di sana ada ibunya, dia lari. Kenapa dia pada berlarian? Dari saudara-saudaranya, dari anak, dari istrinya, dari orang tuanya, karena takut untuk diminta pertanggungjawabannya. Ini menunjukkan bahwa tali persaudaraan, nasab yang sudah kita bangun di dunia ini tidak bisa memberikan pengaruh apapun di akhirat. Maka yang bisa memberikan pengaruh itu adalah amalan kita saat ini yang kita lakukan. Ketika kita sudah pasti tempatnya nanti, dipastikan sudah di surga, barulah kemudian kalau Allah memberikan izin kepada kita untuk memberikan syafaat, silahkan. Si fulan posisinya sudah sudah aman, sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Fulan silakan masuk surga. Lalu Allah memberikan dia izin. Si fulan, karena kamu posisinya sudah aman masuk surga, kamu memberikan syafaat kepada siapa? Oh, kepada ayah saya. Kalau Allah Subhanahu wa taala ridho, makanya ada dua syaratnya, ada izin, ada ridho. Kalau sudah dapat izin, Allah izinkan nih. Tapi Allah ridho enggak kepada ayahnya tadi? Oh, saya enggak ridho, ayahmu diberikan syafaat. Kepada orang lain, kepada sepulan ya Allah. Kalau sepulan tidak ada masalah, berarti Allah berikan syafaat itu. Namun jangan berharap syafaat
pada kondisi yang belum jelas pada hari kiamat. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, itu udah masing-masing kita. Gak ada lagi memikirkan anak, gak mikirkan istri, gak mikirkan orang tua, pikirkan diri masing-masing. Itulah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Fa inni la amliku laka minallahi syai'a. Aku gak bisa berbuat apa-apa nanti pada hari kiamat ketika dibangkitkan itu aku gak bisa ngapa-ngapain kecuali ketika Allah SWT berikan izin Nabi SAW untuk berikan syafaat. Maka sangat keliru sekali sebagian kaum muslimin yang terlalu mengkultuskan, wah ini keturunan Nabi nih, ahlul bait, hati-hati, udah dijanjikan surga nih, nanti bisa kualat, jangan melawan, jangan membangkang loh, ini ahlul bait loh. Kita kasihan. Kadang-kadang umat ini dibodohi dengan ucapan-ucapan seperti itu. Tidak ada bedanya antara ahlul bait dengan kita manusia biasa. Yang membedakannya memang mereka berasal dari keturunan Nabi SAW. Ini perkara yang terhormat sekali. Tapi itu tidak merupakan bahwa mereka selamat nanti di akhirat. Belum tentu. Nabi SAW saja tidak menjamin Fatimah loh, orang yang lebih dekat daripada orang-orang sekarang yang mengatakan saya ahlul bait, saya hati-hati, wah kita harus mengikuti mereka. Kalau udah mereka mengatakan ini nggak boleh dibantah, padahal yang mereka katakan itu bertentangan dengan syariat Nabi. Seakan-akan itu adalah dari Nabi. Kita tidak boleh membangkangnya. Nah ini perhatikan pelajaran yang sangat besar. Fatimah sendiri, Rasul SAW mengatakan, wahai Fatimah, angkidhi, kamu selamatkan dirimu sendiri dari api neraka. Nah, barakallahu fikum, demikian. Semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita dan tentunya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barangkali ada satu atau dua pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait dengan masalah ini yang mungkin ada yang belum jelas. Silakan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Silakan. Sebentar Pak. 23 24. Iya, barakallah. Jadi mungkin bab tadi ya. Bab atau hadis? Bab 23. Bab 23 24 ya, bukan hadis ya. Nomor babnya. Di situ kan disebutkan ayah. Biasanya kata para ulama, kalau disebutkan ayah atau ibu, berarti itu tercakup kedua-duanya. Kami ulangi, ketika ada satu kalimat nih, panjang nih kalimatnya, kalimat disebutkan situ ayah, berarti tercakup dalamnya ibu. Makanya para ulama menyebutkan ada kaidah, idza ijtama'a iftaraqa wa ijtama'a iftaraqa. Jadi kalau berkumpul kata ayah dan ibu dalam satu kalimat, itu maknanya masing-masing. Bisa dipahami? Jadi kalau terkumpul dalam satu kalimat, ada kata ayah, ada kata ibu, berarti itu masing-masing, haknya masing-masing. Pernah dalam sebuah hadis Rasul ditanya, ya Rasulullah, kepada siapa aku berbuat bakti lebih besar kepadanya? Kata Rasulullah, ibumu, kemudian ayahmu. Berarti kan satu kalimat ini terkumpul di situ ayah dan ibu. Tapi dipisah ibu, ayah. Berarti masing-masing berbeda haknya. Nah, kalau tadi disebutkan dalam bab ini kan cuma satu disebutkan, ayah. Maka kita gunakan kaidah tadi. Jika dalam satu kalimat itu hanya disebutkan satu saja, berarti masuk ke dalamnya ibu. Atau bisa jadi yang disebut situ ibu saja, tapi bisa juga masuk dalam makna ayah. Jadi ketika di dalam kalimat itu hanya disebutkan satu, ibu, berarti maksudnya juga ayah. Apabila disebutkan ayah berarti maksudnya ibu. Tapi kalau dalam satu kalimat itu terkumpul dalamnya ada ayah, ada ibu, nah ini berarti terpisah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ingin disampaikan ada disinggung masalah Ziarah, iya, berkunjung itu kan kalau di sekarang ini kita itu ziarah itu kan ziarah kubur gitu ya. Dan diganti dengan
Iya, barakallahu fiik. Jadi sebenarnya bahasa kita ini kan banyak serapan dari bahasa Arab. Ziarah itu bahasa Arab. Tapi kalau orang disebutkan ziarah akan terbesit di benaknya apa? Ziarah kubur. Padahal ziarah itu bahasa Arab. Kalau diartikan itu artinya berkunjung. Ziarah, berkunjung. Nah, ziarah itu bukan artinya ziarah kubur, tidak. Ziarah itu ya berkunjung antara satu ke yang lain, ziarah ini berkunjung. Nah, kalau kita gunakan kalimat ziarah itu ketika berkunjung boleh atau tidak? Ya kalau kita misalnya di lingkungan itu tidak terbiasa dengan kalimat itu, malah mungkin akan menimbulkan fitnah. Ya bisa jadi ada orang awam yang mengatakan, kita berbicara nih kepada orang awam, yuk kita ziarah yuk ke tempat si fulan. Bisa jadi timbul fitnah. Ya, emang dia udah mati, udah meninggal, kok diziarahi? Nah, jangan gunakan bahasa itu. Ya gunakan bahasa terjemahannya, berkunjung, yuk kita kunjungi fulan itu. Atau gunakan tadi bahasa silaturahmi, karena memang sudah terbiasa kalimat silaturahmi itu digunakan ganti daripada kalimat berkunjung, walaupun bukan makna silaturahmi secara syar'i yang kita sebutkan tadi. Silaturahmi secara syar'i adalah ketika kita berkunjung kepada orang-orang yang masih ada kaitannya dengan rahim ibu kita atau dengan rahim ayah kita. Itu yang disebut dengan silaturahmi. Ya, barakallahu fiik. Ya, kami rasa cukup. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari beberapa hadis yang kita bacakan tadi dapat kita pahami dan mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.